Kasus video asusila dengan pemeran mirip artis Gisela Anastasia berujung laporan polisi. Polda Metro Jaya telah menerima 2 laporan dan tengah memburu penyebar serta pemeran video tersebut. Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah memulai penyelidikan terhadap kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Salah satu dari 2 pelapor telah memenuhi panggilan polisi. Barang buktinya itu screenshotan penyebaran video asusila kemarin, terus ditambah flash disk yang berisi konten video asusila itu, terus saksi yang saya bawa yang ketika menyaksikan kemarin juga, dan itu saya hadirkan sebagai saksi saya, ditambah sebagai alat bukti yang saya bawa. Terkait di dalam video asusila ini kita minta diusut tuntas, biar ada efek jerahnya, gitu, biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Sementara polisi belum akan memanggil Gisel yang disebut-sebut mirip dalam video asusila tersebut. Polisi masih fokus pada penyebar video. Kan ajas praduga tak bersalah, kan kita masih ngecek dulu ya akunnya apakah memang iya atau bukan, kan masih mirip ya. Karena memang masih ada, kan masih diduga dulu sementara ini ajas praduga tak bersalah. Nantinya kita melihat bagaimana perkembangan hasil penyelidikan yang ada. Biasanya kalau penyelidikan belum ya kita mengarah kepada akun-akun penyebarnya dulu. Nanti bagaimana hasil daripada penyelidikan, setelah naik tingkat penyidikan nanti baru kita bisa merencanakan lagi apa tindak lanjut ke depan. Penyebar video asusila mirip artis dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukan pertama kalinya artis dan penyanyi Gisela Anastasia terlibat kasus video asusila mirip dirinya. Tahun lalu, Gisela melaporkan pemilik sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video asusila mirip dirinya. Tahun lalu, dunia hiburan tanah air dihebohkan dengan munculnya video panas yang disebut-sebut mirip dengan penyanyi dan aktris cantik Gisela Anastasia. Video berdurasi 2 menit tersebut memperlihatkan seorang pria dan wanita yang disebut mirip Gisel sedang berhubungan intim. Namun, Gisel membantah tuduhan tersebut dan melaporkan pemilik sejumlah akun pemilik media sosial yang menyebarkan video tersebut ke Polda Metro Jaya. Gisel dan kuasa hukumnya Sandi Arifin juga melampirkan hasil postingan beberapa akun media sosial yang menampilkan video tak senonoh tersebut. Gisel menegaskan tidak akan memaafkan oknum-oknum yang telah menyebarkan fitnah terhadap dirinya. Gisel juga tetap melanjutkan kasus ini hingga ke meja hijau meskipun ada permintaan maaf dari para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 pengedar sabu ditangkap Satuan Reserse Polres Jakarta Barat di Tangerang, Banten. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1,5 kg sabu. Penangkapan pengedar sabu ini dilakukan di Jalan Sepatan, Tangerang, Banten, Senin sore. 1 tersangka ditangkap tidak berkutik saat berada di sebuah gubuk. 1 tersangka lain yang mencoba kabur berhasil ditangkap dan menemukan 1,5 kg sabu. Pengedar sabu langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat untuk diproses. Dari mereka kami amankan sabu-sabu. Itu tadi kami hitung bersama dengan anggota kami, jumlahnya sekitar 1,5 kg sabu-sabu. Ini merupakan pengembangan dari kasus kami sebelumnya, sekitar 3 bulan yang lalu, yang menjual berbagai jenis narkotika. Aksi kejar-kejaran terjadi saat warga Perintis Kemerdekaan Kota Makassar mencoba menangkap pelaku pencurian. Untuk menghindari dari amukan massa, pelaku melarikan diri ke dalam minimarket. Dengan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam, warga Tamalan Raya, Kota Makassar ini mencoba menangkap seorang pencuri yang melarikan diri dari kejaran warga. Bermodalkan badik, pencuri ini mencoba bertahan dari warga yang akan menangkapnya. Tak berhasil menangkap, warga terus mengejarnya hingga ke sebuah SPBU. Pelaku terus menghindar hingga kabur ke dalam minimarket yang ada di area SPBU. Unit
Satreskrim Polsekta Tamalan Raya Kota Makassar yang tiba di TKP langsung menangkapnya. Pelaku merupakan residivis dan telah melakukan pencurian di beberapa tempat. Pada saat dia melakukan pencurian, ditemukan sendiri didapat oleh pemilik rumah sehingga diteriaki, dan pada saat itu pelaku melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran oleh beberapa masyarakat. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian di lokasi yang berbeda dan tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam, barang bukti hasil curian, dan kendaraan roda 2 yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut kembali menangkap 3 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Dari operasi tersebut, 16 ton ikan hasil tangkapan disita untuk penyelidikan lebih lanjut. Anda berada di wilayah perairan Indonesia. Di sini KRI, di buritan Anda. Anda segera stop mesin. Anda segera stop mesin. KRI Kerambit 627 menangkap 3 kapal asing berpendera Malaysia yang menggunakan pukat trawl di zona eksklusif Indonesia, kawasan perairan Selat Malaka sore kemarin. Penangkapan berawal saat KRI Kerambit 627 di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 menggelar patroli. Kapal ikan Malaysia, kapal ikan Malaysia. Dari ketiga kapal asing yang ditangkap, 2 kapal dinakodai warga Myanmar dan 1 lainnya warga negara Thailand. 3 nakoda dan 14 ABK serta barang bukti 16 ton ikan disita ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Baku tembak dengan petugas, seorang gembong narkoba tewas. Namun naas seorang balita dan anggota polisi turut terluka. Seorang balita dirawat intensif di Rumah Sakit Palembang akibat luka tembak di bagian dada sebelah kanan. Pelaku penembakan tak lain adalah paman korban yang berprofesi sebagai gembong narkoba. Penembakan terjadi saat penggerebekan di rumah pelaku di Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi yang menggerebek rumah pelaku mendapatkan perlawanan dengan senjata api hingga terjadi aksi baku tembak yang menewaskan pelaku. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti sabu 614,69 gram, senjata rakitan, puluhan butir peluru tajam, dan berbagai macam jimat. Penangkapan kemarin juga kita peroleh daripada tersangka itu beberapa benda-benda berupa seperti jimat, karena memang tersangka ini mengakui dirinya sebagai seorang dukun dan kebal terhadap peluru. Sebuah mobil anggota polisi yang dipakai saat penggerebekan rusak akibat terkena tembakan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil 5 bulan ditemukan tidak bernyawa di rumah kerabatnya di Batang, Jawa Tengah. Pihak keluarga menduga korban dibunuh suaminya setelah ditemukan luka pada jasad korban. Duka masih dirasakan keluarga Rohati, warga desa Cempreng, Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Ia kehilangan putrinya Siti Anissa yang ditemukan meninggal di kamar mandi rumah kerabat suami korban. Pihak keluarga menduga kematian Anissa yang hamil 5 bulan dibunuh suaminya. Pada leher korban ditemukan luka dan memar di wajah. Diakui keluarga, rumah tangga korban sering cekcok lantaran suaminya pencemburu dan depresi. Tanda tanduknya itu sudah nggak beres, Pak, lelaki itu. Sering cekcok atau gimana, Bu? Ya cekcoknya kan di dalam kamar, Pak. Cemburuan itu gimana? Cemburu, mungkin kan anak saya kan pernah gojek. Grab apa itu mobil? Ya. Nah, mungkin cemburunya di situ, Pak. Cemburu buta gitu ya. Ada memar coklat-coklat di sini seperti dicekik itu. Kayak bekas cekikan itu ya. Ibu menduganya ada jelas pembunuhan gitu ya? Saya belum lihat pun, saya sudah tahu itu dibunuh, Pak. Betul-betul dibunuh, 100% itu dibunuh. Polres Batang masih mendalami dugaan pembunuhan Siti Anissa. Suami korban kini diperiksa intensif dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Ya, kita belum bisa untuk menentukan apakah itu
pembunuhan atau mana masih anggota masih di TKP, masih di lapangan. Ya, intinya untuk pelaku masih dalam lidik, Mas. Masih penyidikan ya? Penyidikan. Belum ada tersangka atau dugaan? Belum, kita saat ini belum menemukan siapa tersangkanya, pelaku masih dalam lidik. Siti Anissa ditemukan meninggal di kamar mandi rumah kerabat suaminya di Desa Terban, Kecamatan Warung Asem 7 November lalu. Siti Anissa dan suaminya memilih tinggal di rumah saudaranya sejak 10 hari terakhir lantaran suami korban depresi. Jasad Siti Anissa diotopsi di RSUD Kalisari Batang, Jawa Tengah. Diduga wanita hamil 5 bulan ini dibunuh suaminya. Saat jasad korban ditemukan, suaminya tidak berada di lokasi. ...347 anggota KPPS Manado reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.